Akhirnya lagi loading out, beres-beres jam 1 pagi di depan marketing peak office, gue dikelilingin hampir 30 orang kaya. Belakangnya Lexus. Lexus lah, Alphard lah, apalah tuh parkir semua. Kenapa kue lapis nih gimana? Nah ini lucu, ini semester 1-2 kan gue barely enough bayar bulanan, kosan segala macem dari barang-barang di situ. Semester 3 ketemulah gue sama temen nyokap yang baru saja bangkrut dan mencoba peruntungan di mesin kue lapis. Oke. Itu gue tahu gara-gara pas gue pulang, tiba-tiba nyokap gue bilang, cobain teh ada kue lapis. Wih enak juga nih. Dari mana? Dari teman mama nih. Bangkrut dia, baru mulai nih all in di ini mesin. Di mesin. Kue lapis kan mahal ya. Berapa duit gue bilang. Seloyang ukuran 18 atau 17 kali 17 sama 20 kali 20 karena dua ukuran tuh. Sekitar 75.000. 75. Rasanya kayak gini. Iya. Gue minta testernya. Gue bawa lagi ke kampus. Tunggu, 75 itu satu apa? Box, satu loyang. Anjir yang bener loh. Tuh kan coba bang. Kue lapis berapa patarannya? Iya. Coba kue lapis berapa market price-nya? Wah gue ganti bisnis deh habis ini. Kita dagang ya habis ini ya. Iya. Terus. Ya udah. Lo bawa ke kampus? Gue bawa kampus. Okay. Terus gini, namanya punya teman, kan ada teman yang orang tua kaya ya. Gue sering main di rumahnya. Oke. Nah buat beberapa teman-teman yang masuk list itu, gue main ke rumahnya, gue bawa tester. Kenapa? Ini orang tua yang gue tahu prospek. Mereka selalu bilang, anjir Theo tuh pinter tapi hidupnya kasihan ya, sumpah. Kuliah harus kerja. Lu makanya gue bayarin kuliah, lu kuliah yang bener kan. Dia selalu ngomong gitu sama sama anaknya. Selalu jadi bahan ini, bahan tau bersyukur. Kan, Lo selalu jadi bahan bersyukur. Di sini kan ada currency yang namanya simpati dan empati ya. Oh. Gue bawa lah ke orang-orang yang gue tahu kayak gitu. Bahkan gue beli akhirnya 2 kotak dulu, gue potong-potong, gue kotakin, gue taruh di rumahnya. Dengan harapan bahwa minimal mereka tergugah buat beli karena dia pikir, wah ini biaya kuliahnya Theo nih. Itu dia. Theo ini apa? Cobain dulu om tester. Kenapa kamu bawa kue lapis? Lagi ngejar biaya kuliah. Anjir loh. Muncullah pertanyaan, berapa duit sih seloyang? Oke. Nah ini gue bagi bisnis modelnya jadi B2B dan B2C. Anjir, B2B dan B2C dong. Iya. B2B-nya ke? B2B-nya anaknya. Lu mau gak untungin bapak lu? Kan bapak lu berduit, punya karyawan banyak, pasti lebaran ngasih kue lapis. Atau ke klien pasti nyari kue lapis. Modal gua 125. Dari 75 ke 125 berarti udah gue bantu untung kan. Kan ngambil margin lah buat itu. Iya, udahlah kalau lu pego aja deh. Nah anaknya ya udah. Menurut lu gue jual ke bapak gue berapa? Jual 250 masih murah gue bilang. Karena pada saat itu kalau lu ke mall itu standarnya tuh udah 400-an bang. Gila ya kalau dipikir-pikirnya. Itu B2B-nya. Berarti gue untung, anaknya untung, jual ke bapaknya. B2C-nya ke yang anak-anak kagak mau jualan tapi gue langsung ke orang tuanya. Oh buat konsumsi orang tuanya. Buat orang tuanya kasih klien segala macam. Yang buat orang tuanya kasih klien, gue ganti kotaknya, gue ikat pita. Biar ada naikin jual nilai lah. Jual 350. Anjir lo ada aja sumpah. Nah itulah, sumpah, lo ada aja. Itu momentum gue. Jadi setahun itu gue 2 kali nyari duit lumayan dari kue lapis pas Imlek sama Lebaran. Nah, itu gue bisa nyayur. Berapa dapatnya untungnya? Gue pernah rekor itu hampir 250 kotak. Anjir. Ya. Berarti itu sekitar berapa? 250 kotak. Itu waktu itu 150-nya itu ke B2C ya. Jadi lu bayangin, dari modal gue 75, ganti kotak sama pita mungkin satu packaging kita hitung 15.000 lah ya. Jadi modal gue 90, jual 350. Anjir, lo bukan yang ngambilnya tadi katanya jual ke anaknya. Itu kan B2B, ini kan B2C. Oh, oke. B2C yang langsung dijual mahal ya. Iya, 260 lu kali 150 udah berapa? Mau 30 juta. Itu gimana rasanya? Lo umur berapa itu? Semester 3-4 lah. Dapat duit puluhan juta gitu. Langsung pacaran sama encinya dia tuh. Oh gitu. Iya. Oh kaget gue pikir lu nunjuk langsung pacaran sama dia. Oncinya dia. Ya maaf. Itu ada ipar gue. Kaget. Jadi itulah pertama kalinya gue berasa lebih confidence gitu loh kayak. Lu masih kuliah nih, lihat tabungan gue udah ada puluhan juta zaman dulu gitu. Gila. Cuman tuh. Ini nggak apa ada belanja yang jadi balas dendam kah gara-gara lu dapat puluhan juta dalam masa karena gue itu? sudah terbiasa susah. Iya kalau ngomong susah relatif lah. Ntar banyak yang bilang gue lebih susah bang nggak bisa makan gitu. Gue nggak mau adu susah lah di sini. Mungkin terbiasa harus mindful dalam spending.
Jadi habitnya udah kebangun. Jadi gue dapet duit sampai misalnya nih sampai gue bikin pameran ya, ini gue fast forward dikit. Tahun pertama dividen misalnya 200 juta. Itu gue perpuluhan 20, sisa 180, kasih mama 5 juta, sisa 175. Gue beli Adidas NMD 3 juta. Sisa 172 masuk deposito. Oke. Karena mindsetnya udah ada. Iya. Habitnya sih udah kebangun. Dari jualan kue lapis sampai ke pameran gimana? Nah, jualan kue lapis kan jalan tiap tahun tuh. Ya, tiap tahun jalan segala macem. In the end, semester 7 tuh tabungan bersih gue around 50 juta. Oke. Nah, ini ada peluang lagi nih. Gila lu. Terus seru. Jadi di Prasmul itu ada yang namanya pop-up market, Bang. Pop-up market tuh acara brandingnya mereka. Gue ketemu sama ketua pop-up market, gue traktir makan, gue ngobrol, gue nanya, ini acara lu keren banget bro, tenannya 100 lebih, pasti untung gede ya, gue bilang. Enggak bro, rugi. Hah? Kok bisa rugi? Ini omset ratusan juta. Boleh nggak gue belajar sedikit struktur cost-nya kayak apa sih, kenapa bisa rugi? Setelah gue lihat, karena peruntukannya branding dan yang ngerjain panitia, tidak ada tuh yang namanya nego sama vendor, nyari vendor best price, bundling price, nggak ada, karena kepentingan dia bukan komersil. Kepentingan dia adalah branding Prasmul bagus. Nah, gue lihat celah dong. Berarti kalau gue pakai angle komersil, logikanya akan ada profit margin di situ. Nah, di Prasmul semester 7-8 kalau mau lulus itu harus lewatin bisnis project yang tadi gue bilang. Nggak perlu pakai skripsi. Bisnis project itu bisnisnya harus sampai dijual. Berarti mereka butuh tempat jualan. Kalau jualan sewa kios itu minimal kontrak 3, 6, 12. Kosnya tinggi. Gua bikin lah pameran yang 4 hari. 4 hari lu ikut cuman bayar 45 juta, lu bisa lulus. 2016 event pertama gue Kota Tua Market di Grand Indonesia. Nah itu masih ada tuh di search engine, lu bisa Google masih ada. Langsung di Grand Indo loh. Grand Indo. Untuk dapetin Grand Indonesia kan lo harus melalui serangkaian ini juga kan? Nah itu kan survei. Abis itu gue lihat lah, itu lagi era ekonomi kita tuh lagi bagus banget. Abis recover krisis, semua orang masih punya daya beli yang oke lah. 2016 ada IO baru tiap minggu. Gue pergiin terus. Setelah gue lihat, wah ini Grand Indonesia oke banget nih. Gue nanya tenan-tenan nih jualan bagus-bagus. Gue meeting lah sama orang Grand Indonesia. Itu aja dia kagak percaya waktu gue meeting pertama. Sewa di sini berapa, DP-nya berapa. Dikira gue bocil yang asal nanya, tau gak lu? Kayak yakin lu mau sewa di sini gitu. Ya udah tanya. Akhirnya untuk ngelok tanggal DP-nya tuh 50 juta. Tabungan gue 50 juta. 50. All in bro. Nggak mungkin all in dong. Nggak mungkin. Kita harus mindful. Gua ajak lah temen gereja gue yang bapaknya kaya. Oh ini lagi-lagi persoalan bapaknya kaya. Buat gue ini resource. Betul. Ya di otak gue nih, terjelek pasti bapaknya bisa cover. Kalau misalnya jelek-jelek banget, ya anggap gue cicil ke dia. Gimana lo meyakinkan orang supaya duit bapaknya ke lo? Enggak, anaknya dong. Iya, maksudnya gimana meyakinkan supaya anak itu bisa ngomong ke bapaknya dan larinya keluar apa itu nggak usah tahu. Urusan dia, bukan urusan gua. Pokoknya lu setor 50 juga. Terserah dari mana. Tapi kan gua tahu dia ada safety net. Masa dia nggak libatin bapaknya? Lo berasumsi itu bapaknya ngasih lah gitu ya? Iya. Karena emang anak orang kaya. Karena ketika gua main di rumah dia, keluarganya harmonis. Anjir, lu sampai nge-survey ini ya? Behavior. Iya. Lalu. Karena harmonis, nggak mungkin dong nggak disupport. Iya. Ya udah, akhirnya kita bersama memulai itu. Eventnya berjalan dengan baik tuh event pertama. Untung berapa? 111 tenan full, 67 tuh anak Prasmul semua. Gila. Karena gue jualan lewat mailing list Prasmul. Terus kalau lu bawa kelompok lain masuk, lu diskon 500.000, diskon 500.000, diskon 500.000. Pakai insentif. Gokil bro. Plus gue jual air mineral. Nih orang. Gue jual air mineral. Itu kan 111 tenan gak ada yang boleh jualan air mineral. Terus gue cari sponsor. Tuh gak ada yang boleh jualan air mineral. Gak ada yang boleh. Gue bikin aturan kan, gue yang sewa tempat. Gue sewa tempat. Terus ada sponsor air mineral mau masuk. Berarti gue dapat margin 100% dong. Udah, botol kecilnya gue jual 35.000 kayak di XX1. Karena nggak ada ini lagi, nggak ada saingan lagi. Ada monopoli gue di situ. Ini pada lu jualan surat. Di Grand Indonesia pameran itu lantai 5. Jauh orang beli minuman, mau nggak mau dia beli di situ. Udah gitu gue dapat sponsor keripik juga. Jadi lu beli minuman air mineral
berapa mili dapat keripik gratis. Insentif Dua-duanya lagi. sponsor, insentif lagi. Dari situ aja gue bersih 28 juta. Ya karena artinya karena lo dapat dari sponsor, lo nggak ada cost production kan? Itu dia. Nggak ada. Itu dia. Akhirnya modal. puji Tuhan 111 tenan, omset 600 hampir 700, untung 250 lah. Ya itu injekan pertama gue lah. Lo belum lulus pun udah bawa duit 250 juta. Ya bagi 2 ya. Bagi 2. Plus bayar bunga utang bapaknya ya. Kan sukses. Ya sebunga-bunganya kan tetap bayar profesional bunganya. Iya. Versus obligasi itu. Oh iya. Bunga tetap around 7,5 sampai 8% karena eventnya berhasil. Oke, 7,5 tapi lo prorata kan tergantung durasi bulan kan. Gue hitung yearly aja udah. Wah, baik banget ya. Iya kan beda ini ya, beda apa? Beda pintu. Iya. Iya, itu kan sekaligus support anak. Bener. Karena kemudahan dapatnya juga kan. Iya. Lo bayar kemudahan dapatnya juga. Iya, dan dari situ ya udah bayar. Tapi kan gue udah mikir in case ini nggak berhasil ya gue datang dengan sorry bukan dengan 7,5%. Iya paham. Tuh. Oke, itu pijakan pertama lo. Iya. Sampai akhirnya itu lo seriusin jadi IO di mall ini. Menurut lu orang abis dagang tiba-tiba dapat 125 juta cash? Itu langsung lo merasa bahwa Itu gue merasa panggilan hidup bang. Iya. Kayak gue diciptakan untuk ini. Udah ada PT kah pada saat itu? Belum. Masih iseng-iseng belum ya? belum ngerti. Masih iseng aja Masih ya? iseng. Itu tuh masih transisi antara ini project base atau jadi bisnis ya. Oke, begitu dapat duit itu ya udah. Bikin event kedua gue bulan Agustus langsung. Itu bulan apa? Mei. Melihat duit ratusan juta sih memang langsung ini. Wah, di demo gue event kedua langsung. Kenapa? Kok di demo? Kan event pertama sukses berat. Lu tau kan orang lagi jumawanya. Yeah. Gue sengaja datang ke tiap minggu ke IO yang beda. Tenan gue kan bilang, event lu lebih rame. Event lu keren kemarin. Oke. Pede dong. Pede. Dan lu tahu kan, rumor tersebar cepat. Betul. Semua langsung bilang, oh nama IO ini bagus banget nih. Begitu gue jualan buat event kedua, 3 hari 100 tenan full. Wah. Nah, gue pikir ya udahlah bakal sama kayak event pertama. Bikin nggak? Tetap acara bikin segala macem. Gue apes. Event kedua jalan dulu tuh ada event gede di Peak namanya Hype. Lo tau nggak? Jadi tahu. di Peak itu ini Seci. Di sini ada lahan besar. Dulu tiba-tiba buka jeder kayak bazar, tapi tiap minggu ada dengan lahan segede gitu. Oke. Dan gue dulu bikin event di marketing office Peak. Jadi di momen gue bikin, dia grand opening. Kenapa gede banget. Kenapa nggak di tempat Grand Indo lagi atau di mana yang kayak gitu? Belum, kan ngetes. Oh. Ngetes tempat kedua. Grand Indo udah book lagi jadwalnya. Terus. Tapi ini kan jalan yang kedua dulu. Dihantam. Wah udah crowdnya kesana semua, event gue sepi. Di demo sama sama tenan. Di demo sama tenan-tenan yang naik Lexus. Demi 500.000 per booth. Gua di demo dari jam... Kan dulu idealis. Kalau zaman sekarang ada yang demo gua bayar gue lebihin. Yang penting lu jangan ajak temen lu. Kalau zaman dulu kita idealis. Iya. Di demo kita nggak terima dong. Kita kayak nggak ada kontraknya. Namanya bikin event kan pasti ada risiko sama-sama. Gue juga udah deliver semua yang sesuai proposal. Iya. Tapi karena gue masih bocil, dia orang bikin inilah petisi gitu loh. Siapa aja mau demo. Siapa yang gak setuju? Siapa yang merasa Jadi rugi? ada 2-3 orang yang paling vokalnya. Pertama ketemu gue. Mereka udah bilang, lu refund gue aja. Gue gak bakal ngomong apa-apa. Gue gak ngerti pada saat itu. Gue gak ngerti bahwa mending bayar segitu daripada sakit kepala. Oke, lalu? Gue ngotot. Gak bisa dong. Gue sesuai proposal juga. Ya udah. Dia kesel dong. Dia ajakin tuh. Akhirnya lagi loading out, beres-beres jam 1 pagi di depan marketing Peak Office, gue dikelilingin hampir 30 orang kaya. Belakangnya Lexus. Lexus lah, Alphard lah, apalah tuh parkir semua. Gue tetap ngotot kagak mau balikin itu sampai pacar gue pada saat itu yang sekarang bini gue udah nangis. Pacar teman gue nangis, semua udah gemeteran, namanya lu diteriak-teriakin orang. Terus tau kan enci Peak kalau ngomel. Wow, gitu-gitu. Udahlah. Padahal buat mereka juga nggak terlalu gede ya duitnya. Ya mungkin gak rela aja bang. Dan gue gak tahu sejak kapan itu ada culture demo sih. Itu toxic banget itu. Akhirnya sampai jam 5 pagi gue digituin. Nyerah gue. Ya udah. Bayar. Ayo catat nama, catat nomor rekening. Besok pagi kasih kita tidur dulu. Jam 10 kita transferin satu-satu. Akhirnya gue refund 100 tenan itu semuanya 500.000 per booth. Gila. Itu kerugian yang lo... Itu tetap untung. Hah?
Masih untung juga. Wah, setelah lo ganti rugi. Iya. Kalau nggak salah event kedua tuh marginnya around 130-140. Kok bisa tetap untung? Sponsor lagi? Enggak, kan waktu itu sewanya nggak semahal Grand Indonesia, tapi resikonya jadinya lebih tinggi. Gitu. Oh, I see. Ya, jadi dari situ gue belajar ya, hidup cepet banget ya. Dari lu dibilang jago banget bikin event sampai lu di demo tuh jangka waktunya pendek banget. Enggak sih, hidup cepet banget ya. Kadang lu untung 200, kadang untung 100. Kan mental damage-nya, Bang. Bener. Cuman kalau perspektif gue ya, lu tuh nggak salah menurut gue. Perspektif gue. Ya. Karena lu bikinin event, orangnya datang. Dan ya udah, kan lu kan melakukan tanggung jawab lu. Iya. Menurut gue sih. Tapi di sudut pandang lu apa? Tapi sesuatu yang benar belum tentu sesuatu yang bijak pada saat itu menurut gue. Oh. Gue bener gak pada saat itu? Bener. Tapi kalau gue willing untuk bayar di awal beberapa orang yang vokal itu, gue pulang tidur. Oh, I see. Itu baru ngerti setelah usia berapa. Itu berpengaruh ke reputasi lo nggak? Dengan Enggak. mereka marah-marah Enggak, karena sebetulnya di luar sana semua orang udah tahu namanya event, namanya apapun pasti ada yang untung, ada yang rugi, ada yang rame, ada yang sepi. Cuma pada momen itu mereka lihat gue semua masih bocil. Oh, sekalian aja nih gue jitakin nih. Yuk kita sikat nih, mungkin. Gitu, tapi ya udah pengalaman. Nggak ada yang salah juga menurut gue. Event ketiga untung lagi dong. Event ketiga gue trauma. Lah, trauma karena gue cuma dapat 275. Gue kasih tahu ya, gue ngitung profit margin itu seminggu setelah gue berdua nggak ngomongin event sama partner gue. Karena? Trauma. Ya apa yang terjadi? Abis balikin duit tenan, kita bilang kita rehat dulu seminggu ya. Kita nggak usah ngomongin usaha, kita pergi main aja. Oke. Udah itu kayak tiap hari ya doa apa gitu ya, kayak lu tau nggak sih rasanya dikerumunin orang pakai Lexus? Iya, lu tahu kan rasanya di demo orang kaya. Iya. Nah itu sensasi yang aneh buat gue. Gue aja sampai kayak gue salah di mana sih? Aduh, kalau ini kejadian lagi gue harus gimana ya? Katakanlah gue pede abis ini mau bikin lagi di GI, tapi di otak gue itu langsung mental block. Oh. Gimana kalau gue di demo lagi ya? Gimana kalau orang-orang kemarin cerita ke semua orang, Theo mah gampang, demoin aja ntar juga refund. Akhirnya gue lari. Lari itu maksudnya apa nih? Lari ke office building. Oh, bisnis lain. Sama pameran, tapi bukan di mall, office building. Gue bikin di Sampurna Strategic Square sama Yobi Plaza. Tapi kan lo udah booking GI waktu itu? Iya, tinggal batalin. Oh, akhirnya nggak jadi di GI. Akhirnya nggak jadi. Lebih menguntungkan mana? Di office? Akhirnya jalan dua-duanya sekarang. Kan udah tahu. Berarti makasih ya udah diteriakin orang-orang kaya ya. Iya. Itu pelajarannya. Pelajaran. Kalau gue nggak dihantam di situ, gue tidak akan cari peluang di office. Setelah gue cari peluang dan bangun di office, mental gue udah lebih percaya diri dan cash flow lebih ada, gue main lagi di mall. Oke. Hajar dua-duanya.